Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lila Kurnia dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Kali ini saya akan berbagi video tentang ilmu pengetahuan mengenai bantuan hukum. Dan bantuan hukum ini kita difokuskan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, dimohonkan kepada teman-teman untuk subscribe, like, dan komen untuk channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum itu adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk yang pertama, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Pasal 34 Undang-Undang 1945 ayat 1 menegaskan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, negara melalui pemerintah wajib melakukan usaha yang maksimal guna mensejahterakan masyarakatnya. Fakir miskin dilindungi hak-haknya oleh negara, termasuk hak-hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi yang pertama, berbadan hukum, yang kedua, terakreditasi berdasarkan undang-undang, yang ketiga, memiliki kantor atau sekretariat tetap, yang keempat, memiliki pengurus, dan yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Penerima bantuan hukum wajib yang pertama menyampaikan bukti, informasi, atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, membantu kelancaran pemberi bantuan hukum. Penerimaan bantuan hukum berhak yang pertama mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya. Yang kedua, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan kode etik advokat. Yang ketiga, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pendampingan dan menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan. Yang kedua, pendampingan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan. Yang ketiga, pendampingan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi meliputi 1. Penyuluhan hukum, 2. Konsultasi hukum, 3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, 4. Penelitian hukum, 5. Mediasi, 6. Negosiasi, 7. Pemberdayaan masyarakat, 8. Pendampingan di luar pengadilan, dan 9. Drafting dokumen hukum. With